Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, kesedihan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam hidup, ada saatnya kita merasa kecewa, kehilangan, atau menghadapi cobaan yang berat. Namun, sebagai seorang mukmin, kita diajarkan untuk tidak larut dalam kesedihan. Sebaliknya, kita harus bangkit dan mencari kebahagiaan yang hakiki dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kesedihan bukanlah akhir segalanya. Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesedihan hanyalah fase sementara yang harus dilewati. Jangan sampai kesedihan membuat kita lemah, apalagi putus asa. Sebab Allah telah menyiapkan jalan keluar bagi hambanya yang bersabar. Mengapa kita harus bangkit dari kesedihan? Kesedihan yang berlarut-larut membuat kita terjebak. Kesedihan yang tidak segera diatasi bisa membuat hati kita menjadi berat dan sulit melihat peluang untuk memperbaiki keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian terlalu bersedih, karena kesedihan itu akan menghalangi kalian dari kebenaran. Hadis riwayat Ahmad. Allah tidak membebani melebihi kemampuan kita. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Apapun yang kita alami, Allah sudah menakar bahwa kita mampu melewatinya. Maka tugas kita adalah bersabar dan terus berusaha. Kesedihan adalah ladang pahala. Jika kita mampu bersabar dan ikhlas menerima takdir Allah, kesedihan akan menjadi ladang pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Hadiah riwayat Bukhari dan Muslim. Kunci bangkit dari kesedihan, tingkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hadis riwayat Tirmizi. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan solusi di waktu yang tepat. Bersyukur dalam segala keadaan. Kesedihan sering membuat kita lupa akan nikmat yang masih kita miliki. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur adalah cara efektif untuk mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbaik sangka kepada Allah adalah kunci untuk melihat sisi positif di balik setiap ujian yang kita alami. Mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Ketika kesedihan terasa berat, jangan ragu untuk berbagi cerita dengan keluarga atau sahabat. Dukungan dari mereka bisa menjadi penguat yang luar biasa. Sibukkan diri dengan amal kebaikan. Mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang lain, berdakwah, atau mendekatkan diri kepada Allah. Dapat mengalihkan pikiran dari kesedihan dan menambah kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki ada di dekat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada harta, kedudukan, atau dunia semata, tetapi pada kedekatan kita dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Hadis riwayat Muslim. Ketika hati dekat dengan Allah, segala kesedihan akan terasa ringan. Karena kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Hadirin yang berbahagia, bangkitlah dari kesedihan, karena Allah telah menyediakan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Jangan menyerah, teruslah bersabar dan bertawakal kepadanya. Insya Allah, kesedihan yang kita rasakan akan digantikan dengan kebahagiaan yang lebih besar. Semoga ceramah ini menginspirasi kita untuk menjadi hamba Allah yang kuat dan senantiasa berharap hanya kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.